Pria akan membaca ayat yang berangka ganjil dan perempuan akan membaca ayat yang berangka genap dengan perikop saksi-saksi iman. 1, 2, 3. Karena iman ia diam di tanah yang dijanjikan itu, seolah-olah di suatu tanah asing, dan di situ ia tinggal di kemah dengan Ishak dan Yakub yang turut menjadi ahli waris janji yang satu ini. Karena iman ia juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap ia yang memberikan janji itu setia. Dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepadanya, dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke sini. Terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan yang memeliharaannya. Amin. Saya menyapa kekasih-kekasih Tuhan dalam Yesus Kristus. Shalom. Sekali lagi shalom. Diucapkan banyak terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Kuasa dan juga DPMJ yang sudah memberikan jadwal kepada saya menyampaikan firman Tuhan dalam ibadah sesi kedua hari ini. Tuhan Yesus memberkati. Kita bersyukur kepada Tuhan Bapa Ibu. 1 minggu telah berlalu, Tuhan Allah memelihara kehidupan kita hingga pada saat ini saya dan saudara dipertemukan kembali dalam situasi sukacita iman dalam peribadatan kepada Tuhan. Dan saya meyakini bahwa setiap mereka yang datang pada hari ini akan membawa berkat tersendiri dalam diri mereka ketika mereka akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada saat ini. Ibu Bapak yang terkasih, apakah pendapatmu terhadap orang yang melakukan sesuatu tapi belum tahu kepastian ending dan akhirnya itu bagaimana? Atau terhadap orang yang pergi ke suatu tempat yang belum dia tahu kemana ia pergi dan di mana tempat itu? Apa pendapat saudara? Pasti sebagian besar daripada kita akan berpendapat hal yang sama seperti saya. Kita akan berkata, so gila sepertinya. Yang tidak waras, yang tidak hamba. Mau pergi ke suatu tempat tapi tidak tahu di mana. Mau melakukan sesuatu dengan janji yang belum pasti. Pasti kita berpendapat, so gila sepertinya. Atau bagaimana respon saya dan saudara ketika saya dan saudara berada di posisi itu? Suatu ketika ada perintah untuk pergi meninggalkan keluarga, tanah kelahiran, segala sesuatu yang kita miliki, pergi kepada suatu tempat dengan janji yang belum tahu bagaimana DPP.
pasti. Apakah tetap ingin pergi atau menolak respon itu, menolak perintah itu? Saya yakin dan percaya 99,9% semua akan memilih menolak perintah itu, apalagi janji yang diutarakan belum pasti. Namun beda halnya dengan peristiwa seorang tokoh perjanjian lama yang diangkat dalam cerita kitab Ibrani ini, Bapak Ibu. Ada seorang tokoh yang pergi, tidak tahu di mana, tapi tetap pergi. Meskipun janji itu belum pasti. Dia adalah Abraham. Sosok yang rela meninggalkan keluarganya, meninggalkan teman-temannya, harta kekayaannya, pergi ke suatu tempat yang tidak ia ketahui dengan menanti janji yang belum tahu bagaimana DP kebenarannya. Mungkin saja kalau saya dan saudara berada pada zaman itu, pasti kita akan memolok-moloknya sebagai orang yang tidak waras, orang yang tidak memiliki kerjaan. Apakah benar Abraham pada saat itu sedang berada posisi tidak waras atau gila? Apakah yang membuat dia sedemikian rupa dengan yakin pergi meninggalkan segala-galanya dengan satu janji yang belum dia tahu? Bapak Ibu yang terkasih, atas dasar pertanyaan itu kita memperoleh jawaban pada ayatnya yang ke-8. Perhatikan Alkitab kita masing-masing. Ayat 8 kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena iman Abraham taat ketika dia dipanggil untuk berangkat ke negeri akan diterimanya menjadi milik usahanya. Lalu dia berangkat dengan tidak mengetahui ibadah. Dalam awal ayat 8 dia memulai dengan kata karena iman. Dan perlu kami informasikan Bapak Ibu, Abraham ini bukanlah orang yang monoteis atau percaya satu Tuhan. Tapi Abraham ini adalah orang penganut politeisme, menganut lebih dari satu Allah. Dengan kata lain dia adalah penyembah berhala. Dia berasal dari keluarga kafir, berasal dari kota kafir yaitu Ur Kasdim, kalau kita baca dalam kitab Kejadian. Tapi dia dipilih oleh Allah menjadi Allah untuk rencananya. Di tengah-tengah orang kafir di Ur Kasdim, hanyalah Abraham yang dipilih Allah oleh karena perkenanan Tuhan. Saudara, hari ini saya mengatakan bahwa Allah mampu memakai siapapun, bahkan orang berdosa sekalipun, untuk kemuliaan namanya. Sekali lagi, karena iman, Abraham taat kepada Allah. Pertanyaannya ialah, iman seperti apa yang dimiliki oleh Abraham? Apakah iman itu, Bapak Ibu? Tadi nats pembimbing kita yang kita baca dalam pasal 11 ayat pertama. Perhatikan ayat pertama. Di sana penulis memulai memberikan sebuah informasi mengenai apa itu iman. Dia memulai dengan kata, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Sekali lagi dia memulai dengan dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan. Perhatikan kata dasar ini Bapak Ibu. Kalau diterjemahkannya lebih tepat dengan kata assurance atau jaminan. Kata dasar ini kalau diterjemahkan dengan kata jaminan. Jadi iman adalah suatu jaminan yang nyata dengan segala sesuatu yang manusia harapkan. Nah, manusia harapkan apa tidak selalu sama dengan manusia butuhkan apa. Sekali lagi ya,
manusia harapkan apa tidak selalu sama dengan manusia butuh apa. Jadi ada perbedaan antara apa yang manusia inginkan dengan apa yang manusia butuhkan. Maka yang benarlah dalam 1 Korintus pasal 2 ayat 9 berkata, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia, semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Jadi sekali lagi, iman itu berkaitan dengan jaminan mendapatkan apa yang manusia butuhkan dalam hidupnya. Entah bagaimana pengalaman hidup Bapak Ibu, terkadang-kadang Allah selalu memberi berkat dalam kehidupan kita dengan belum pernah kita pikirkan. Dengan cara Tuhan tersendiri, Dia memberikan berkat itu kepada kita. Sekali lagi, iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan, berkaitan dengan jaminan nyata dari sesuatu yang kita butuhkan. Kedua, dia lanjutkan di ayat pertama itu dengan mengatakan, iman adalah bukti dari segala sesuatu yang tidak kita berbicara mengenai segala sesuatu yang tidak terlihat, itu berbicara tentang Tuhan Allah. Jadi iman adalah jaminan untuk mendapatkan apa yang manusia butuhkan di dalam hidupnya melalui Tuhan Allah yang tidak terlihat. Jaminan apa? Yaitu jaminan keselamatan. Itulah yang Tuhan hendak berikan kepada kita. Kenapa? Itulah satu-satunya yang dibutuhkan oleh manusia. Selanjutnya ayat ketiga, perhatikan ayat ketiga, dia berkata, karena iman kita mengerti bahwa alam semesta telah dijadikan oleh firman Allah, sehingga apa yang kita lihat telah terjadi dari apa yang tidak dapat kita lihat. Kalau terjemahan lain berkata, orang beriman akhirnya akan menemukan yang sampai dia bukan hanya percaya saja, tapi membawa dirinya mengerti. Sekali lagi, membawa dirinya mengerti bahwa segala sesuatu yang ada di dunia ini itu diciptakan oleh Allah, dari yang tidak ada menjadi ada. Jadi ternyata di ayat ketiga mengatakan bahwa iman itu tidak hanya sekedar percaya, tapi harus membawa orang itu mengerti bahwa Allah adalah pencipta segalanya. Nah, itulah dasar pengertian iman yang dimiliki oleh Abraham ini, Bapak Ibu. Dan pengertian iman yang benar ini, itulah yang membuat Abraham mampu mengenal, mengerti dan memahami, percaya penuh kepada Allah yang berjanji kepadanya. Karena iman, Abraham rela meninggalkan segalanya. Karena iman, Abraham meninggalkan orang-orang yang tersayang, meninggalkan hal-hal yang nyaman, meninggalkan harta kekayaannya dengan merangkul ketidakpastian. Mungkin kalau kita berada di posisi ini, sesuatu hal yang mustahil untuk dilakukan. Kalau saya tanya di sini, siapa yang mau rela meninggalkan harta kekayaan dan keluarganya untuk Tuhan? Mungkin kita akan berpikir seribu kali. Amin. Tidak akan ada yang rela, apalagi meninggalkan istri tersayang, suami tersayang, anak-anak tersayang, harta kekayaan melimpah. Siapa yang berani meninggalkan segalanya untuk Tuhan? Mungkin 1 dari 1000 orang ada, tapi 1000-nya tidak mau. Lihatlah para pendeta, para hamba Tuhan, meninggalkan orang-orang yang mereka kasihi, meninggalkan keluarganya, meninggalkan harta kekayaannya, meninggalkan orang-orang yang akrab dengan hidup dengan orang-orang lain untuk mengikut Tuhan. Itu suatu perkara yang tidak mudah. Maka saya himbau, marilah kita saling menghormati para hamba Tuhan.
Karena mereka adalah meninggalkan segalanya demi kita jemaat Tuhan. Siapa semua kasih pusing? Mau kasih tinggal di PHK, di orang tua, kesenangannya dia, hanya untuk mengikut Tuhan. Saudaraku yang terkasih, pasti di antara kita hal itu akan menjadi sesuatu yang tidak mungkin untuk kita lakukan. Tapi hanyalah orang-orang yang mengerti tujuan hidupnya akan sanggup melakukannya. Saudaraku, jika kita ingin memulai ziarah iman yang benar, Anda harus mau dan sanggup memutuskan hubungan dengan hal-hal yang musyrik, memutuskan hubungan dengan hal-hal yang duniawi, dengan pola-pola dosa yang biasa kita lakukan. Amin. Amin. Kalau sedikit DPA tapi tidak mau bisa dengan begitu. Sekali lagi amin. Tuhan dengar komitmen Bapak Ibu mau menjauhkan diri dari hal-hal duniawi. Bapak Ibu bukan berjanji dengan saya, tapi berjanji pada Tuhan. Kehidupan iman menuntut pemutusan dengan segala sesuatu yang lama. Sebab itulah perjalanan iman Kristen ini banyak harga yang harus dibayar Bapak Ibu. Tidak mudah. Harus banyak yang dikorbankan. Untuk itulah mari berhenti, berpaling dari berkala. Kita berpaling dari dunia yang jahat ini. Kita jadikan Bapak Abraham sebagai figur teladan iman bagi saya dan saudara. Dia mampu memisahkan dirinya untuk pergi menuju warisan yang dijanjikan ini. Perhatikan ayatnya yang ke-10. Kita baca bersama-sama ayat ke-10. 1, 2, 3. Sebab pada ayat ke-10, Abraham mengerti bahwa negeri perjanjian yang Tuhan janjikan kepadanya bukanlah menjadi akhir dari pengembaraan. Sebaliknya, imannya kepada Allah membawa dia mengerti bahwa tujuan hidupnya harusnya di surga. Harusnya ini menjadi gambaran iman bagi saya dan saudara untuk menyadari bahwa kita semua di dunia ini hanyalah pendatang. Amin. Hanya orang asing. Dunia yang kita pijak ini hanya Tuhan titipkan bagi kita untuk mengembangkan. Dunia ini bukan milik kita. Lalu mengapa masih ada di antara kita yang tidak hidup rukun dengan sesamanya? Lalu mengapa masih ada di antara kita yang harus bertikai satu dengan yang lain? Kalau Anda sadar bahwa Anda hanya seorang pendatang di dunia ini. Mengapa harus ada perselisihan gara-gara harta, jabatan, kehormatan? Letak rumah kita sebenarnya bukan di dunia ini, tapi di surga. Jika ada di antara kita yang masih belum bangkit teguh, masih belum berdamai, maka saya mengatakan hari ini bertobatlah sebelum kau dipanggil Tuhan. Sekali lagi, kita semua yang ada di dunia ini hanyalah pendatang, hanyalah orang asing yang menumpang. Jangan ada kesombongan dalam diri mengklaim bahwa itu adalah milik saya. Di ayat ke-11 dan 12 berkata, karena iman juga dan Sarah beroleh kekuatan untuk menurunkan anak cucu, walaupun usianya sudah lewat, karena ia menganggap dia yang memberikan janji itu setia. Itulah sebabnya maka dari satu orang, malahan orang yang telah mati pucuk, terpancar keturunan besar seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut yang tidak terhitung banyaknya. Dalam ayat ke-11 dan 12 kita bisa melihat kekuatan iman.
Sarah seorang perempuan yang tua karena iman mampu mempunyai anak. Bahkan kesaksian Alkitab berkata bahwa anaknya seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Jadi saya mengatakan bahwa iman mampu membuat segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Amin. Saya tidak percaya banyak di antara kita yang sudah banyak mengalami pengalaman kekuatan iman. Iman yang mampu membawa perubahan dalam hidup kita. Iman yang mendorong kita, semua doa-doa kita terjawab. Iman yang membuat sakit penyakit kita menjadi sembuh. Iman yang membuat kita terus berharap kepada Allah. Iman yang membuat kita terjauh dari kecelakaan maut. Dan masih banyak pengalaman-pengalaman iman yang mungkin saja pernah kita alami. Sekali lagi, jangan bermain-main dengan kata iman. Iman ada kekuatannya. Dengan iman, segala sesuatu yang tidak mungkin menjadi mungkin. Sarah dan Abraham percaya kepada Allah untuk melakukan apa yang tidak dapat dilakukan oleh manusia. Ayat 13 sampai 16 berkata demikian, dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan itu, tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambainya kepadanya dan mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi. Sebab mereka yang berkata demikian menyatakan bahwa mereka dengan kerinduan mencari suatu tanah air. Dan kalau sekiranya dalam hal itu mereka ingat akan tanah asal yang telah mereka tinggalkan, maka mereka cukup mempunyai kesempatan untuk pulang ke sini. Tetapi sekarang mereka yang merindukan tanah air yang lebih baik, yaitu satu tanah air surgawi. Sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka, karena Ia telah mempersiapkan sebuah kota bagi mereka. Ayat 13 sampai 16 itu berbicara mengenai ketekunan iman dari Abraham dan Sarah sampai mati. Bahkan pun mereka dikatakan sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa yang dijanjikan. Tetapi karena iman mereka mengerti bahwa tujuan perjanjian itu tidak selamanya didapatkan di dunia yang fana, tapi akan didapatkan dalam kehidupan yang kekal, kehidupan selama-lamanya. Bapak, saya tidak percaya banyak sekali dambaan dalam hati kita yang orang ingin terjadi dalam kehidupan anak-anak kita. Karena saya pengen dia sukses, pengen begini, tapi tidak terrealisasi, tapi tidak dikabulkan. Tapi ingat, iman yang membuat kita mengerti bahwa tidak hanya untuk sebatas perjalanan hidup kita janji itu akan ditepati. Mungkin saja di perjalanan hidup keturunan kita selanjutnya. Maka jangan ada yang kecewa, banyak janji-janji yang mungkin diharapkan kepada Allah yang tidak terkabulkan. Jangan kecewa. Masih ada orang anak-anak dan cucu yang akan mengecap janji-janji Allah. Dan pada akhirnya di ayat 16 dia berkata, sebab itu Allah tidak malu disebut Allah mereka. Inilah hal yang paling menarik dan paling penting di sini, bahwa ketika Allah tidak malu disebut sebagai Allah mereka. Tapi terkadang Bapak Ibu, dunia ini terbalik. Terkadang kita sendiri yang malu mengakui dia sebagai Tuhan kita. Ada orang yang merasa bangga dan hebat ketika mereka hidup di dalam dosa, ketimbang daripada mereka disebut sebagai orang yang rohani. Ada orang yang sangat bangga ketika melakukan apa yang salah di mata Tuhan. Coba perhatikan sekarang, kalau orang tua dulu, kalau orang membawa itu Alkitab sangat diputuskan. Kalau boleh, kalau hujan, orang jaga sembunyi atap supaya jangan basah. Lihat zaman sekarang Bapak Ibu, HP menggantikan segalanya. Mereka malu
Ketika datang ibadah malu membawa Alkitab, takut dibilang orang, calon pendatua pendeta, calon pelayan khusus, malu dikatakan begitu. Malu kelihatan seperti anak Tuhan, tapi tidak malu kalau tidak orang melakukan dosa. Apa yang salah? Ada apa? Harusnya kita bangga jadi anak-anak Tuhan. Bayangkan Allah berkata, Allah tidak malu disebut sebagai Allah mereka. Sungguh luar biasa. Mereka hidup dan mati dalam janji iman yang belum direalisasikan oleh Allah. Dan Tuhan memberikan kehormatan tertinggi bagi mereka. Lalu bagaimana dengan saya dan saudara? Sudahkah kita memiliki iman seperti yang dimiliki oleh Abraham? Apakah kita akan mampu menjadi pewaris-pewaris iman bagi anak-anak kita? Apakah kita akan mampu dalam akhir hidup kita menjadi seorang bapa yang beriman bagi saudara-saudara dan keluarga kita? Semua dikembalikan kepada saya dan saudara. Pilihan ada di tangan Bapak ini. Mau hidup seperti Abraham, beriman setia kepada Tuhan sampai dia mati, sehingga Allah tidak malu menyebut dia sebagai Allah mereka, atau sebaliknya. Tapi marilah kita menjadi teladan iman yang baik bagi keluarga dan sesama kita, agar semua janji-janji Allah kita peroleh. Terpujilah Tuhan dari firman yang kita dengarkan. Amin. Coba kita berdiri.